Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Jumat, tanggal 10 November 2023. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, Engkau menghendaki agar gerejamu yang dibangun di atas waras kokoh Rasul Petrus tak pernah dikalahkan oleh kekuatan neraka. Semoga berkat bantuan doa Santo Leo Agung, umatmu berpegang teguh pada kebenaranmu dan selalu dilindungi dalam damai-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kubuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu persatu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar hutangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain, 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, dikisahkan kepada kita tentang bendahara yang tidak jujur. Lalu apa sesungguhnya hendak disampaikan Yesus ketika berbicara
tentang bendahara yang tidak jujur dan dihubungkan dengan ungkapan tentang anak-anak dunia atau anak-anak terang? Sebagaimana disampaikan bahwa anak-anak dunia lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, dan anak-anak terang akan mengejar hal-hal surgawi. Oleh karena itu, kita diundang untuk lebih bijaksana terhadap anugerah atau harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Sebagaimana hidup adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, demikian jugalah harta yang kita miliki merupakan anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil tadi pula kita menemukan seolah-olah Yesus memuji bendahara yang tidak jujur. Benarkah Yesus memuji orang yang tidak jujur itu? Yesus tidak membenarkan tindakan bendahara yang tidak jujur itu, tetapi ia memuji kreativitasnya mengatasi permasalahan yang sedang ia hadapi. Ia juga mempunyai jiwa ksatria dengan mau dipecat dari pekerjaannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakannya yang tidak jujur. Maka Yesus menggunakan perumpamaan itu untuk mengkritik para murid. Jika orang-orang yang tidak baik seperti bendahara itu bisa menggunakan akal budi untuk melepaskan diri dari persoalan yang melilitnya, apalagi para murid yang mempunyai Tuhan, mereka harus bisa lebih baik, lebih kuat, dan lebih kreatif dengan tetap berlandaskan pada iman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap orang mempunyai cara berbeda-beda dalam mensikapi masalah yang sedang dihadapinya. Ada yang lari dari masalah dan mencari kambing hitam, berpikiran pendek dan menyelesaikan masalah dengan menghalalkan segala cara dan membiarkan masalah berlarut-larut. Namun, kita sebagai orang-orang beriman diajak untuk menghadapi setiap masalah dengan tenang, pikiran jernih, dan berhati bersih, sehingga kita dapat memikirkan jalan keluar yang baik dan bijak dalam bimbingan dan terang Roh Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selama kita masih menginjakkan kaki di dunia yang nyata, maka selama itu pula ada seabrek masalah yang kita hadapi. Maka permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu hendaklah kita hadapi dalam terang iman sebagai orang-orang percaya. Apabila kita selalu berjalan dengan tuntunan terang Roh Allah, maka yakin dan percayalah bahwa setiap persoalan atau permasalahan yang kita hadapi pasti akan kita dapat lalui. Karena itu, para saudara dan saudari yang terkasih, sebagai orang-orang percaya yang hidup di zaman sekarang, mari kita berlangkah maju bersama menghadapi setiap tantangan, persoalan, permasalahan hidup yang kita hadapi dengan bimbingan dan penerangan Roh Allah. Semoga dengan bantuan bimbingan Roh Allah, kita akan mampu tampil sebagai pemenang dan akhirnya menikmati hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.